Selamat pagi, Thomasian kelas 12 IPS Sejarah Peminatan. Kita masuk ke materi selanjutnya di bab 2 ya. Mengenai perkembangan iptek pada era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Untuk pembahasan bab 2, kita akan melakukan presentasi dengan pembagian kelompok. Nah, di video ini akan dijelaskan pengantar mengenai globalisasi, lalu nanti akan ada petunjuk untuk kegiatan selanjutnya. Jadi silakan disimak dulu untuk penjelasan pengantarnya. Yang pertama, globalisasi ya, secara pengertian. Globalisasi bukan istilah yang langka kita dengar ya. Globalisasi sudah sering sekali dan kita pun masih merasakannya sampai sekarang ini. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, pengaruh globalisasi sangat kita rasakan. Menurut KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Ya, jadi ada keterkaitan antara belahan dunia yang satu dengan belahan dunia yang lainnya. Nah, istilah globalisasi ini mulai populer ya sejak awal 1980-an ya, ketika teknologi informasi dan komunikasi ini semakin maju, semakin berkembang. Akibatnya adalah kebergantungan antara masyarakat di dunia dalam hal budaya, ekonomi, ya, dan interaksi antara satu bangsa atau satu kelompok masyarakat suatu negara dengan yang lainnya ini tidak mendapatkan halangan berarti. Ya, meskipun ada jarak, ada lokasi yang sangat jauh dan dibatasi oleh yang namanya laut ataupun geografis, ini tidak berpengaruh relevan terhadap interaksi satu tempat dengan tempat lainnya. Yang kedua adalah perkembangan iptek pada era globalisasi. Oke. Nah, ketika dikatakan perkembangan iptek, maka ini identik dengan yang namanya teknologi itu sendiri. Ya. Terjadi yang namanya revolusi teknologi. Terjadi yang namanya perubahan secara cepat. Ya. Perubahan sosial secara drastis dalam struktur-struktur penting yang terjadi secara relatif cepat. Ya, akibat dari penemuan teknologi yang baru. Nah, ini adalah pengertian dari revolusi teknologi. Nah, sesuai di buku paket ada 4 yang bisa Pak Yudi gambarkan mengenai step by step bagaimana revolusi teknologi itu terjadi. Yang pertama mengenai adanya sistem pertanian yang dikenal oleh masyarakat di Mesopotamia belasan ribu tahun yang lalu. Lalu kemudian ada penemuan mesin ya, diawali oleh Gutenberg dan ada masa Renaissance. Lalu kemudian ada abad eksplorasi atau penjelajahan, dan yang berikutnya yang lebih mempengaruhi adanya teknologi semakin berkembang adalah revolusi industri. Yang pertama adalah sistem pertanian di Mesopotamia. Oke. Mesopotamia merupakan suatu wilayah di daerah perbatasan antara Afrika, Asia, dan juga Eropa. Belasan ribu tahun yang lalu sudah dikenal sistem pertanian, bagaimana masyarakat Mesopotamia mengelola sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka meninggalkan ataupun mengurangi corak kehidupan berburu dan meramu. Ya, ketika berburu dan meramu, terkadang masyarakat yang ada di Mesopotamia sana sebelumnya ya hanya bisa mengandalkan hal-hal atau mata pencarian seperti itu. Ya, tetapi setelah dikenalnya sistem pertanian meskipun sederhana ya, dengan menggunakan alat ataupun cara bercocok tanam yang masih sederhana, penggunaan irigasi, pengairan yang disistematiskan, ini merupakan sebuah kemajuan dalam hal teknologi. Ya. Teknologi berarti pengetahuan. Ya. Berikutnya tahap yang kedua yaitu mesin cetak dan ada masa Renaissance. Penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg ini menandai lahirnya revolusi ilmiah, ya, perubahan pola pikir masyarakat untuk memajukan kehidupannya ya, dengan cara yang lebih modern. Lalu diikuti masa Renaissance. Ya. Masa Renaissance ini adalah masa
di mana banyak tokoh filsuf ataupun tokoh-tokoh yang peduli terhadap kemajuan peradaban, memikirkan untuk bagaimana merubah kehidupan ataupun bagaimana memberikan paham-pahamnya tentang kehidupan. Masa Renaissance ikut memicu lahirnya revolusi ilmiah atau revolusi ilmu pengetahuan. Nah, revolusi ilmu pengetahuan ini memulai sebuah lingkaran yang saling memajukan. Jadi antara satu penemuan, satu pengetahuan dengan pengetahuan lainnya atau penemuan yang lainnya nanti akan saling berkaitan. Ya. Akan saling mensupport untuk kemajuan peradaban manusia yang lebih baik ke depannya. Lalu berikutnya ada abad eksplorasi. Oke. Tokoh-tokohnya ada Vasco da Gama, Cabral, Magellan, dan ada Christopher Columbus yang melakukan penjelajahan dunia dalam rangka mencari rute-rute dan kontak-kontak baru perdagangan. Ya, ketika mereka melakukan eksplorasi atau penjelajahan, mereka pun didasari, dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang mendukung juga. Ya, misalnya mereka pasti sudah memiliki pengetahuan bagaimana menggunakan alat pelayaran, entah itu dari perahunya ataupun dari navigasinya, ya kan? Maka dari itu, pada tahap eksplorasi ini mencoba untuk mengembangkan pengetahuan-pengetahuan secara nyata dalam hal eksplorasi, mencari dunia-dunia yang baru, mencari wilayah-wilayah yang baru. Nah, ini juga menjadi salah satu indikator bahwa suatu negara atau suatu bangsa yang berada di belahan dunia lain ini mulai mengalami koneksi yang lebih luas lagi. Misalnya dari Eropa mempunyai koneksi ke Amerika, lalu yang dari Eropa mempunyai koneksi ke bagian Asia, ya, padahal jaraknya tidak dekat. Nah, Indonesia pada masa ini, pada abad eksplorasi ini menjadi salah satu pemeran utama juga, ya. Lalu yang terakhir, ya, ada fase revolusi industri. Nah, di sini dikatakan revolusi industri adalah perubahan yang radikal. Terjadi penggunaan mesin ya secara mayoritas dalam sistem produksi barang maupun jasa-jasa. Jasa di sini artinya jasa menghadirkan barang itu juga sebenarnya. Ya, industri yang terjadi di Inggris sekitar abad 18. Terjadi perubahan radikal dengan ditinggalnya produksi barang dan jasa menggunakan tangan manusia atau secara manual. Ya, alat-alat sederhana mulai ditinggalkan, ya, karena dianggap kurang memberikan dampak atau hasil yang maksimal. Maka dimulailah penggunaan mesin-mesin. Revolusi industri terjadi di Inggris, kemudian menyebar berkembang ke seluruh Eropa seperti Perancis, Jerman, dan Belanda, serta berbagai belahan dunia. Ya, khusus di Asia, revolusi industri diprakarsai oleh Jepang. Ya, Jepang ini salah satu negara yang sudah lama juga menjadi negara maju. Sejak revolusi industri muncul di Inggris, Jepang juga sudah memiliki koneksi dengan negara-negara Eropa ya, untuk mengembangkan kemajuan bangsanya sendiri. Hal ini menyebabkan berkembangnya urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, karena mereka pasti ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Ya. Nah, ketika muncul yang namanya urbanisasi, muncul pula masalah ketenaga kerjaan. Ya, misalnya ada perjuangan untuk mendapatkan hak-hak dalam bekerja, misalnya adalah gaji, misalnya adalah tunjangan dan sebagainya. Hal ini menyebabkan bangkitnya gerakan sosialis. Ya, gerakan sosialis bisa identik dengan perjuangan rakyat-rakyat yang kelas menengah ke bawah dalam memperjuangkan haknya sebagai pekerja, misalnya buruh. Ya. Dan juga berkembang imperialisme modern. Nah, seperti misalnya Belanda ya. Belanda maju teknologinya karena Inggris. Nah, Belanda datang ke Indonesia dengan teknologi tersebut, lalu memanfaatkan apa yang ada di Indonesia dengan teknologinya sehingga terjadi eksploitasi. Nah, eksploitasi ini menyebabkan yang namanya penjajahan atau disebutnya imperialisme modern. Ya. Penemuan-penemuan dalam revolusi industri tahap pertama memicu penemuan-penemuan yang lain pada periode berikutnya. Oke, sampai sekarang pun masih ada penemuan-penemuan ya. Jadi secara bertahap, secara berproses,
revolusi industri ini menyebabkan terjadinya perubahan di dalam hal teknologi manusia berubah. Teknologi manual yang tadinya manual berubah menjadi mekanisasi atau mesin. Oke ya, cukup untuk penjelasan pengantarnya. Nah, berikutnya akan ada pembahasan mengenai 4 bidang teknologi. Yang pertama ada teknologi ruang angkasa, lalu ada teknologi senjata, teknologi transportasi termasuk darat, air, dan udara, dan juga ada teknologi komunikasi dan informasi. Pak Yudi bagi jadi 4 kelompok. Nomor 1 sampai 7 nomor absennya ya. Ini bahas yang A, 8 sampai 14 bahas yang B, 15 sampai 20 yang C, dan 21 sampai 27 terakhir bahas yang D. Oke. Untuk presentasi menggunakan media PowerPoint. Waktu pengerjaannya adalah 2 jam pada pertemuan selanjutnya. Nah, jadi hari Rabu kita ketemu, yaitu Pak Yudi kasih kesempatan untuk membuat PowerPoint. Namun apabila kalian ingin membuat sebelum PJJ berlangsung, Pak Yudi tidak larang, ya silahkan. Tetapi bisa dimanfaatkan nanti 2 jam pada pertemuan selanjutnya. Dengan waktu yang cukup banyak, diharapkan hasil media presentasi yang kalian buat dapat lebih maksimal. Oke. Jadi dalam hasil nanti harapannya adalah kalian bisa memberikan media presentasi yang menarik dan yang pastinya hasilnya maksimal. Hasil yang sudah dibuat secara kolektif ya bersama-sama ya dijadikan satu file lalu diupload. Nanti untuk penguploadannya akan diberitahukan selanjutnya. Presentasi akan dilaksanakan di pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan hari Rabu besok adalah kalian membuat media PowerPoint, lalu di hari Senin ataupun hari Selasa ketika bertemu kita memulai presentasi. Presentasinya adalah 2 materi sekali pertemuan dan dipilih secara random atau acak. Jadi antara 4 ini bisa AB dulu maju, bisa CD, bisa AC dulu atau bisa BD. Itu ya. Untuk kriteria penilaian adalah media presentasi, yaitu PowerPoint ukurannya 16:9 seperti ini ya. Jadi melebar ya, tidak ada di sini tidak ada lahan atau tempat kosong di sini. Jadi penuh supaya terlihat di laptop ataupun di PC ini lebih luas. Ada kriteria penilaiannya yaitu ketepatan waktu, seperti halnya misalnya mengirim atau mengupload media presentasi. Ya. Media presentasinya yang dinilai adalah animasi, grafis, warna, dan tulisan. Ya. Harus menarik dan harus jelas. Yang ketiga, materi, seperti latar belakang, proses perkembangannya, dan dampak teknologi terkait. Nah, ini ada bisa dijadikan rumusan masalah ya. Lalu yang terakhir adalah presentasi. Nah, nanti presentasi silakan kalian rekayasa pembagiannya, penjelasannya. Yang penting terdapat yang namanya kerjasama dalam membuat PPT dan juga kerjasama dalam melakukan presentasi. Oke, begitu untuk penjelasan. Saya dirasa cukup. Silahkan dilanjutkan setelah ini untuk membuat media presentasi kalau misalnya masih ada waktu. Oke, selamat pagi, sampai jumpa.